my brur, saya panggilnya my brur mereka ya, jadi my brur dan my brer kalau cewek-cewek. Jadi hari ini kembali lagi kita mau mulai jalan yang namanya program pejuang akhirat. Jadi namanya program sedikit, cuma pejuang akhirat itu artinya orang-orang yang peduli sama akhirat orang, sama surganya orang, yang kadang tidak diperhatikan. Jadi memang agak, karena saya basicnya rohaniawan, makanya saya mencari orang-orang yang rohaniawan juga. Hari ini bersama Pak RT 05 Pak Nur Soleh. Pak Nur Soleh ya, Pak Nur Soleh ini paling keren. Jadi Pak Nur Soleh ini banyak kita kolaborasi buat hal-hal buat warga ya selama ini untuk memberi rezeki, untuk menolong sosial buat mereka. Dan khususnya hari ini Pak Nur Soleh juga bantuin kita untuk ketemu sama beberapa orang-orang yang tergolong kita golongkan juga pejuang akhirat gitu ya. Jadi walaupun nggak banyak rezekinya hari ini baru awal start, tapi kita mau mulai perhatikan mereka dan mudah-mudahan ini jadi berkat, jadi rezeki buat mereka. Bahkan mereka yang terpenting bukan cuma materinya tapi rasa diperhatikannya. Nah itu dia Pak, itu mantap. Makanya kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama pejuang-pejuang akhirat ini ya, luar biasa di episode ini supaya mereka juga bisa dikuatin, bahkan mereka bisa tetap semangat tulus gitu ya, bahwa ada juga orang yang peduli sama mereka gitu ya. Nah itu kurang lebih. Oke, stay tune terus. Musola Baitur Rohim. Ya. Jadi musola Baitur Rohim. Ya, udah berapa lama Pak berarti musola? Sekitar bangsa belasan tahun mah ada Pak. Lama sih. Dari pindahan dari sono kan, dipindah ke sini dapat 2 dari dia suruhnya. Dari 96-an lah. 96. Kalau Pak Bondeng, Pak Bondeng ini dari awal. Saya mah asli sini. Waktu masjidnya. Nah, dari sono kan ada musola kecil, saya yang ngurus. Musola kecil. Di sini ada yang ngurus, suruh juga dia yang ngurus. Sama sekarang berdua lah, saya repot. Yang ngurus itu berarti yang perhatikan semuanya tiap hari. Betul. Iya. Kalau lampu mati, semua pel semuanya. Dipel. Kalau ada lampu mati saya urusan. Keran rusak saya urusan. Tapi kalau rusak aku urusan semua. Sholat dari subuh sampai ini pokoknya harus standby. Iya. Standby. Pokoknya kalau urusan ini mah kalau ketemu aja orang berak di situ juga ketemu, yang ini kerja ketemu, ada yang nyolong itu udah lah. Udah ngalamin ya. Ya, manis pahitnya. Iyalah udah training 4 kali itu Bapak. benar. Saya pada berak di situ, wah ya orang nggak tahu tempatnya kali mungkin. Gitu. Tapi ini menarik, kalau musola itu harus buka buat semua orang. Semua orang. Iya. Orang mau tidur pun boleh. Oh, enggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, saya pernah dengar soalnya tidur di masjid itu. Waktu itu kalau mungkin istirahat sebentar Ah, aja. maksudnya itu. Ah. Jadi kalau orang capek gitu, musafir lah ya, musafir. Apa? Itu Dia nggak mau masalah. berteduh, mau istirahat boleh. Boleh. Darurat lah kita Darurat. mau istirahat. Tapi kalau di sini fasilitas istilahnya MCK ada. Jadi istilahnya tempat wudhu orang setiap saat mau sholat pintu terbuka dan MCK-nya juga tersedia. Jadi dia sebenarnya bukanya nggak cuma 5 jam sholat itu, tapi kapan saja orang mau Ya. doa, mau ibadah, harus standby. Tapi dilarang tidur di Di dalam. Untuk Sabtu nama nggak boleh tidur di dalam. Tidak boleh tidur di dalam. Kalau ada masjid-masjid orang tidur pas habis sholat tuh istirahat ya bahasa. Istirahat. Itu boleh ya? Boleh lah. Oh. Itu mah. Saya udah lihat tuh habis orang kadang yang di TV ya, saya lihat habis itu kan kadang istirahat kan, baru dia katanya lebih adem lah gitu ya. Tapi nggak boleh sampai nginep sampai. nggak boleh. Enggak. Kalau orang nginep apa kalau harus laporan sama Pak RT. Siapa orang mana nggak tahu. Wajib Pak. lapor. Jadi gini my bro ya, bahwa pelajaran hari ini luar biasa, bahwa rumah ibadah itu harusnya bukanya selalu buat orang yang beribadah gitu. Karena ini contoh yang baik ya. Karena kalau sebagian misalnya kita di Kristen kan nggak bukanya 24 jam juga gitu ya. Karena ada batasan-batasan mungkin gitu ya. Tapi ini ide yang bagus karena namanya orang tobat tuh setiap saat. Betul. Begitu ya. Kita nggak bisa bilang nanti tobatnya sholat Jumat. Kan nggak bisa ya. Orang tiba-tiba ya ampun mau tobat ingat kemana nih gitu ya. Nah ini luar biasa ini. Gitu. Kalau Katolik dia ada tuh mengaku dosanya apa, ada tiap hari buka chapel ya. Jadi orang kalau mau tobat datang nggak ada ibadah tapi datang cuma saya mau bertobat, dia ada tuh, ada ruangannya tuh 24 jam juga kayaknya tuh. Jadi ada standby juga pasturnya. Nah itu kan sebenarnya
pengorbanan ya. Ini yang saya mau bahas nih sebenarnya, my bro. Ini pengorbanan besar. Kenapa besar ya? Karena waktunya habis di situ yang jagain. Iya. Nah ini kita mau ngobrol dulu sama siapa dulu nih, Mas apa? Ade. Mas Ade. Mas Ade. Oh tapi yang senior dulu lah. Pak Bondeng ya. Pak Bondeng, bagaimana nih? Apa bener nggak bahwa pengorbanannya besar nih buat jagain, buat ngurus masjid, musola? Iya. Itulah, saya dari dulu sendirian aja, yang ngurus-ngurus, yang ngepel apa juga. Sekarang saya udah kurang tenaga, minta bantu sama dia aja. Jadi udah berapa puluh tahun nih kalau dihitung? Nah, Waktu itu saya mah lama, dari dulu juga ada masalah kan, tuh yang di pohon jambu. Saya yang ngurus anak ngaji apa juga gitu, ngurus lampu apa juga, belum ada listrik kan. 30 tahun. belum ada listrik dulu. Belum ada listrik. Kalau pakai lampu katromak Pak. Kenal Pak katromak yang di pohon itu? Ya. Oh, yang kadang meledak. Yang sering meledak dulu. Apinya. Yang dilemparin, dibawa, itu bukannya wakaf. Biasa aja gitu, karena kalau wakaf mah di mana aja kan nggak bisa perus masyarakat. Itu sendirian aja. Saya mau pindah, masalah dibongkar ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau wakaf kan nggak bisa. Dan akhirnya musola ini ada yang sampai sekarang ini suratnya udah wakaf, sertifikat wakaf. Udah dihibahkan. Udah gitu ya, dihibahkan Pak? di sini. Jadi istilahnya itu ini untuk fasilitas umum, Bukan lagi milik perseorangan. bukan. Jadi istilahnya Bukan. untuk umat. Jadi fasos lah, fasum, fasilitas umum atau jadi nggak bisa diganggu gugat tuh Nggak. sampai Iya. kapanpun. Gitu. Berarti udah lama banget Pak ya. Iya. Udah itu belum ada lampu sini, belum ada listrik. Belum ada lampu. Itu 30 berapa tahun, itu Pak? 30 tahun yang lalu. Berapa? 30 tahun lalu berapa dari sekarang guys? 90. Tahun? 30 tahun lalu? 1990. 1990. Sudah cukup lama. Jadi ya keluh kesahnya tadi udah sedikit banyak ya Pak. Maksudnya kayak ya orang kadang mau BAB nggak bersihin toiletnya gitu. Tapi ada yang begitu. Ya ada. Sudah ngalamin gitu. Emang tuh ada apa? Buangan oncom aja gitu. Jadi Ada orang berak di situ. waduh, harusnya dibersihin ya. Dulu Iya, kan nggak ada ini sih, apa plesetnya itu, Oh jadi jadi sembarangan orang. sembarangan. Luar biasa. Jadi cukup lama. Sekarang berdua nih Pak. Iya, nggak ngurus. Emang orang-orang mah, wah ini lampu mati nggak tahu kan, orang rusak nggak tahu kan, yang penting hidup aja ya. Penting ada gantinya gitu. Iya. Tapi ada biaya buat musola ya? Ada saya mah dapat aja dikit-dikit, tapi ada yang ngasih apa gitu. Itu ikhlasnya, Seikhlas. Kelasnya gitu. bukan iuran. Kalau Pak RT kan tadi ada iuran ini. Iuran. Buat warga ini. Kalau di musola itu sistemnya iuran atau Seikhlasnya. seikhlasnya? Seikhlasnya. Jadi kalau mau ngasih, kalau enggak. Kalau yang megang di kotak mah ada, orang kotak mah gitu Nah ada. kotak buat apa Pak? kotak Buat ada tahu itu bakal mana tahu. buat fasilitas Lain lagi gitu ya? Jadi kalau misalnya ada kerusakan, Kerusakan. Oh, pemeliharaan Pemeliharaan masjid. musola. Itu pakai uang kotak Iya. amal itu uang. Tapi ada lagi yang memang atau semua di kotak amal itu? di kotak. Semua cuma lewat kotak itu Nah, jadi kotak amal itu per kada 3 bulan dibuka. dibuka, ada kasnya berapa. Ada berapa dapat aja kan saya juga nggak dapat. Ini penasaran saya nih. Cukup gak? Pastinya bukan anak di situ aja. Saya gitu kayak udah enak kan semua. Cuma kalau di sama kayak gitu saya di gereja kan juga bilang cukup kayak. Kan mesti bayar listrik kalau di gereja. Saya nggak tahu kalau gereja kan bayar listrik macam-macam lah. Iya. Gitu belum bayar juga orang-orang yang melayani, yang bersihkan gitu kan kita mesti kasih namanya manusia masa nggak dikasih kehidupan kita mesti kasih lah sebaik mungkin. Nah ini gimana nih per 3 bulan Pak? 3 bulan Kadang dibuka 2 bulan, Pak. 2 bulan Iya. 3 bulan gitu. Oke terus waktu itu pernah dicolong lagi Apanya? Iya udah. kotaknya. Oh, udah. Jadi kalau dicolong nggak bukan dong. Aduh kan ini gimana nih udah seikhlasnya diambil orang lagi. Iya. Tapi itu mah sabisa-bisanya sama dia aja, cukupnya sama dia udah gitu aja. Itu kan punya duit sendiri, duit sabunga Pak. Kalau di kotak mah. Nah itu dosanya tuh parah tuh karena tuh bayangkan mungkin ada orang yang ngasih itu dalam kekurangannya. Ya ampun, saya mau beramal gitu ya. Dia udah susah dia ngasih orang nyolong lagi. Aduh itu kan
tobat my bro, yang begitu tuh mesti tobat. Itu nggak cuma sekali Pak. Cuma 4 sekali. kali. 4 kali. 4 kali. Itu mah nggak bisa dibuka pak. Ini pakai apa tuh? Jadi keras, dibukanya dikeras, dipanggul aja itu mah. Kotak amalnya Kotak sampai amal. di bawah. Kotak-kotak di bawah. Pakai pelat itu mah pelat. Besi bukan pelat besi. itu benar. Yang dulu mah udah kalau di kota Itu berarti spesialis dia. Udah tahu dia mesti angkat ya. Aduh. Nah, kejadiannya terus gimana dong buat kan dari kotak itu juga buat Pak Bondeng, buat yang ngurus juga dari situ. Bukan. Lain lagi. Jadi istilahnya beliau berdua ini ikhlas, pamrih, Waduh. tanpa digaji. Itu dia my bro. Itu yang kita mau bahas. Bayangin. Ikhlas, pamrih, tanpa digaji. Jadi kalau kas kotak amal tersebut itu dijadikan kas Buat pengurusan gedung apa Musola. musolahnya. Musola. Nah, buat dulu ini pamri. pamrih. Terus siapa yang support? Ya dari warga dan Dari kesadaran warga. masyarakat. Sama juga seikhlasnya. Saya ikhlas aja kalau ada yang ngasih, Pak. Ambil aja. Kalau nggak ada yang ngasih gimana? Ya ikhlas. nggak Diterima. dikasih nggak apa-apa. Nah, ini nih menarik nih. Harusnya memang kata-kata Pak. Ini kata-kata berak apa juga kan kalau musim hujan kotor misalnya di tempat ibadah namanya Pak. Itu rasanya nggak enak gitu. Pak Bondeng ada pekerjaan lain selain Sama ada kerjaan menyangkul paling. kalau Mas Ade nggak ada. Nah, ini kalau nggak ada nih saya tanya, kenapa mau Mas? Kalau saya sih, Kan bisa kerja lain dong dapat gaji lebih bagus Pak. ya cuman gini Pak, waktu Pak Bondeng kan memangnya udah tua gitu kan. Sedangkan saya masih muda gitu. Lihat musola apa ya, gimana ya, kotor kayaknya bala gitu atau banyak sampah gitu lah. Masa dia diamin Bang sama kita. Jadi saya agak perhatian lah sama musola, membantu Pak Bondeng yang udah tua. Jadi memang karena kecintaan juga ya. Kalau saya mah bagian itu Pak, kalau orang-orang kita masuk ke musola kan harus bersih. My bro nih ya. Jadi apa memang ikhlas kuncinya. Dan inilah kenapa kita bikin apa vlog ini supaya juga kayak Pak Bondeng, orang-orang kayak Pak Bondeng, kayak Mas Ade yang udah ikhlas buat ngurusin apa akhirat orang lah bahasanya. Ya kan kita kan yang buka itu sholat, masih kan yang duluan buka, yang jaga, berarti ngingetin orang. Betul. Itu aduh, itu perlu diperhatikan. Saya juga my bro. Masih banyak orang-orang tuh yang ikhlas. Saya minta lampu mati, saya nggak minta apa keran rusak, nggak minta sedotan abu, saya nggak minta beli sendiri aja sama berdua. Gimana bersedotan abu beli itu aja. Beli vakum. Jadi Vakum. istilahnya Vakum, iya. vakum Karena kan karpet kan, sajadah gitu ya. Cuman gitu pakai duit kotak itu nggak minta. Duit kotak cukup nggak Pak? Kalau Nah, beli apanya? duit kotak nih ya, duit kotak kalau beli vakum kira-kira sering cukup atau sering kurang? Itu cukup kok kalau dibeli. Yang buka siapa nih? Saya yang Sama. buka. bersama, Sama. ada artinya. Tapi ada yang megang duitnya mah orang lain gitu. Sama enggak megang duit kotak. Selama ini Nggak pengalamannya maaf nih ya, sama cukup atau nggak cukup buat perawatan musola dari uang kotak ya, dari kotak amal. Kotak amal. Cukup lah kira-kira Pak? Kalau Gimana? untuk kotak amal di situ cukup. Jadi Cukup kalau istilahnya- resiko buat itu mah cukup. dan pembangunan kecil-kecil misalnya hal kecil-kecil itu jadi donatur dari kesadaran diri donatur. Tiba-tiba saya Ada rezeki, langsung. rezeki buat ini. Ngurusin. Kalau saya mah ini pengennya perhatian sama kepeduliannya gitu Disingkat terhadap musola atau masjid gitu. Tingkatkan. Kadang memang orang lupa nih sekarang sering lupa bener. Apa Pak? Mari Pak, silakan di sini Pak. Harapannya apa nih Pak? Udah lebih senior nih dari zaman Petromak ya kan? Sekarang apa nih Pak? Harapannya mana? Yang saya makan mentanya isinya ini musola harus diisi, ditemenin. Ngaku dikasih makanan mah Harus saya nggak pada marah. jangan. Tapi itu dinemenin sholat asana geria gitu. Intinya gini Pak, dalam bahasa Indonesia itu musola ini udah dibersihin, ayo ibadah bareng-bareng, dijaga bareng-bareng. Nah, karena apa? Rumah ini rumah kita bersama untuk ibadah bareng-bareng. Karena memang semua akan menuju ke sana nanti. Ya kan semua kan pasti akan ke akhirat. Ini kan latihannya di sini tuh, latihan rohani. Jadi jangan sampai ketinggalan kereta ya. Jangan-jangan duniawi mulu mati ya kan? Lupa. Kita harus urusin surga kita. Nah bersyukur
Oke, kayaknya udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol. My bro, ini pelajaran buat kita. Yang pertama bahwa ingat akhirat, ingat surga, dan ingat orang-orang yang berjuang untuk akhirat kita, yang bersihin, yang rapiin musola seperti Pak Bonde, hari ini Mas Ade kita kunjungi. Mereka berkorban banyak hal, mereka sacrifice banyak hal, ya, termasuk masa muda. Kalau Mas Ade masih muda nih, ini saya karena masih muda sih saya berasa nih kayak, Kak, iya sih apa ya? Kan susah gampang tuh itu. Terus belum lagi penghasilan, mau hitung berapa, mau nikahin anak orang, lu punya apa? Lu gitu sekarang, Pak. Saya punya akhirat, saya punya surga, nggak cukup. Tapi yang ada seniornya, Pak Bondeng, waduh, sudah dari zaman Petromak ya, sampai sekarang ngalamin. Dan yang paling penting ini ya, janganlah ambil yang namanya kotak-kotak amal, itu dosanya banget. Karena itu semua untuk hal-hal yang baik, itu uang untuk banyak orang gitu. Jadi memang mudah-mudahan yang nonton ini siapapun my bro ya, ada tobat di bulan Ramadan ini ya. Ada mulai tadi pesannya, pedulilah, tingkatkan kepeduliannya, jangan anggap sepele. Yang mereka orang-orang mulia buat saya, my bro ya. Karena kenapa? Mereka ngurusin orang lain. Betul ya? Betul. Kalau kita ngurusin diri sendiri mah apa faedahnya? Tapi pas berani ngurusin orang, sakit memang Pak ya. Kadang saya cukup ngerti. Cuma saya percaya juga bahwa Allah yang biar semua. Kan semuanya tujuannya ke sana. Ya. Jadi biar saya rasa mudah-mudahan kita ketemu Pak Bondeng nanti. Amin. Ya kan, Pak Bondeng mantap. Ya kan, jaga hati aja supaya nggak marah-marah mulu nih. Kan sekarang sering kesel. Nah itu mesti dijaga supaya kita amalnya memang murni ya. Karena kalau udah amal nih terus kesel kan batal Pak. Iya. Betul nggak sih? Kita udah baik sampai terus kita kesel karena keselnya batal kan. Ikhlasin aja. Saya orang Ubud sekarang. Mas Ade. Ya. Mudah-mudahan ini bisa apa, kita akan terus bikin begini, akan terus adakan ini juga nanti puasa terakhir ya, rencananya kita di hotline. Saya kan juga bekerja sama lagi hotline gitu buat sosial ya. Kita akan ada apa Nggak apa-apa lah kalau ada acara di hotline ya, Telima diundang lah. pasti itu prioritas, pasti kali kita udah baik. Maksudnya ada apa, ada hal-hal kan juga kita mungkin ada ya, ada gini-gini banyak sih, saya cukup banyak ada ini. Cuma memang saya ya berdoa kan jalannya Allah. Kita kan cuma berusaha mengganggu siang-siang ini, tapi biar seneng nggak Pak Bondeng? Nyampe nggak semangatnya? Semangat betul. Iya. Berarti ada orang yang mulia. Kita muliakan kata Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita apa? Kita pasrah aja kan kalah sama apa juga. Banyak corona tenang aja, corona apa-apa. Yang penting pasrah aja kalah aja. Pak Ade, Pak Ade, Pak biasa. Mas Ade, Saya emang nggak jangan keluar dari nyesel, keluar. jalan dulu Pak. Nggak bisa keluar ya. Ya, jadi jangan nyesel Sering lihat ngapain. statusnya aja. Udah makan masih. Ada Pak RT lagi, Pak RT pasti perhatikan. Pak RT ini pasti, Bu, mari datang semua sini. Jadi tenang saja. Dan Ibu RT juga luar Pak biasa. Ari katanya masih dididik, baru dari orang. Jadi kita begitu my bro pelajarannya hari ini musolanya. Jadi kalau ada kotak amal berilah di situ yang banyak ya, jangan yang sisa-sisa supaya memang itu bisa membantu banget. Dan jangan apa tadi gua nggak Mbak? Ya. Udah nggak ada ya. Jangan ya. Oke. My bro, semoga ini bisa menginspirasi. Bahkan nanti kita akan nantikan vlog-vlog berikutnya di musola, di gereja-gereja yang lain supaya kita lebih peka lagi. Hargai ini semuanya pejuang akhirat kita. Oke. Take care.